Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang paragraf. Adapun materi yang pertama akan dibacakan oleh Khairul Imam. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Quratul Uyun yang selaku moderator. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Dr. Zauko Trigen, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain, paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang runtun. Profesor Dr. Suherli, KMPD 2012. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Struktur paragraf. Yang pertama yaitu ada posisi paragraf, yang kedua batasan paragraf, yang ketiga kegunaan paragraf, dan yang keempat yaitu struktur paragraf. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur yang membangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengambang, dan yang keempat kalimat penegas atau penjelas. Dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun paragraf agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Topik atau tema atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Topik merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf agar kepaduan kalimat paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf atau kalimat utama. Merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan penempatan ini, gagasan atau ide pokoknya alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama deduktif, kalimat utama diletakkan di awal alinea. Induktif, kalimat utama diletakkan di akhir alinea. Variatif, kalimat utama diletakkan di awal dan diulang pada akhir alinea. Varian, kalimat utama diletakkan di awal dan diulangi pada akhir alinea. Deskriptif atau naratif, kalimat utama tersebar di dalam seluruh alinea. Adapun syarat paragraf yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, pola susunan paragraf. Adapun macam-macam paragraf: eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Karakteristik paragraf narasi. Paragraf narasi memiliki ciri-ciri yaitu yang A. adanya tokoh, B. adanya alur atau jalan cerita, C. adanya latar atau setting, D. mementingkan urutan waktu atau urutan peristiwa, E. tidak dapat dalam karya fiksi tetapi terdapat dalam karya non-fiksi. Dapat disimpulkan
bahwa paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat, atau merupakan kumpulan kalimat tetapi kalimat yang dibuat sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan satu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.